Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid dalam subuh jamaah dan melanjutkannya dengan ngaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi iman yang tidak goyah. Yang kedua, diberi nikmat yang tidak pernah sirna. Dan yang ketiga, nanti di akhirat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi bisa menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di surga yang tertinggi yang kekal abadi. Mari kita ulangi doa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang permohonan yang kedua, yaitu mohon untuk diberi kenikmatan yang tidak pernah sirna. Di dunia ini memang tidak ada yang sempurna, tidak ada yang abadi. Maka sesungguhnya kenikmatan dunia itu ya memang pada saatnya akan sirna juga. Nah, kalau kita memohon kenikmatan yang tidak pernah sirna, sesungguhnya yang kita minta itu ya tidak lain kenikmatan yang abadi berupa surga. Nah, yang kita mohon yang ketiga ini bukan sekedar surga, tetapi ketika kita mohon surga kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada kelas yang levelnya ya tertinggi begitu, sehingga dengan begitu kita bisa menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi meskipun kita ini di dunia ya karena dipisahkan oleh waktu yang jauh, jarak yang jauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya memang Nabi itu hanya ada di dalam
hati kita ya. Jadi meskipun tidak pernah bertemu, tidak pernah berbicara, tapi Nabi itu rasanya kok selalu ada, hadir di tengah-tengah kita begitu. Sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Nabi, kita merasakan itu. Ya. Tapi nggak pernah itu ketemu secara fisik, ya. Karena jauh, baik dari segi waktu maupun tempat. Dan orang yang seperti itu yang dipuji Nabi, ya. Orang yang paling hebat tentu saja. Nah, kalau para sahabat dulu itu beriman pada Nabi masih wajar begitu. Nah, orang-orang yang jauh ya seperti Bapak Ibu sekalian di Ngalian yang jaraknya beribu-ribu kilometer, ya, jarak waktunya ya berabad-abad, tapi masih percaya dengan Nabi. Nah, itu pasti tidak pernah ketemu kan ya. Nah, besok di akhirat kita memohon pada Allah untuk bisa dipertemukan dengan Nabi dan menemani Nabi di surga yang tertinggi lagi. Ya, jadi permintaan kita ini tidak main-main ini. Ya, tidak hanya sekedar minta surga, tapi minta bisa menemani Nabi di surga yang tertinggi, yang abadi. Nah, lalu bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin bertanya, apa mungkin itu? Ya, kalau bicara mungkin saja. Kenapa tidak? Memang di dalam Al-Quran itu Allah sendiri juga menegaskan dalam salah satu ayatnya itu, apa itu yang belakangnya sangat terkenal itu. Ya, depannya itu wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina, lalu wasiddiqina wasyuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Allah menyampaikan begini dalam Al-Quran, barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu, mereka itu bersama para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman-teman terbaik atau sebaik-baik teman. Jadi eksplisit sekali dalam ayat itu, besok memang kita itu akan dibarengkan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para nabi yang lain, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para salihin, dan mereka itulah dinyatakan oleh Allah sebagai teman-teman yang terbaik atau sebaik-baik teman. Dalam ayat yang lain yang juga sangat tegas ya, Allah menyatakan orang-orang yang beriman itu besok itu di akhirat ya, balasannya ya surga, dan surga yang disebut eksplisit Allah adalah Al-Firdaus, surga Firdaus. Nah, surga Firdaus ini ya surga yang levelnya tinggi, ya, bahkan tertinggi. Ya. Eksplisit. Ya. Kalau kita baca dalam surat Al-Mu'minun itu dari mulai ayat pertama sampai dengan ayat ke-11 kalau tidak salah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Masya Allah. Berbahagialah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi salatin khasyi'un. Siapa orang mukmin itu? Orang mukmin itu adalah orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Orang-orang yang membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kehormatannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Kecuali terhadap istri-istrinya atau budak-budaknya ya. Nah, budak di sini memang konteksnya zaman dulu ketika budak masih di ada itu. Sekarang sudah tidak ada budak. Walladzina hum terhadap janjinya ya, itu menjaga, terhadap sholatnya menjaga. Itu di bagian akhir Allah menegaskan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang yang mukmin yang memiliki ciri-ciri seperti tadi itulah yang nanti akan mewarisi al-firdaus, surga firdaus. Ya. Hum fiha khalidun, dan mereka akan selama-lamanya ada di surga firdaus. Jadi wong ini diturunkan Allah sendiri ya dalam Al-Qur'an. Nabi sendiri yang mengajarkan doa yang memang meminta kita untuk nanti bisa menemani beliau di surga yang tertinggi. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa betul-betul diberi nikmat Allah berupa surga yang betul-betul bisa menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diantaranya bisa dicapai dengan menyantuni anak yatim. Coba anak yatim itu kan ketika Nabi menggambarkan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu, ana wa kafirul yatim, lalu Nabi kemudian mencontohkan posisi yang sangat dekat sekali. Ya, seperti ini dan ini. Jadi dekat sekali. Jadi sekali lagi sangat mungkin kita nanti akan menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi. Nah, memang ya ada itu ya syair yang seakan-akan tuh menjadikan kita tuh seakan-akan tidak mungkin menggapai surga firdaus itu ya, yang syairnya Abu Nawas itu, yang ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafurudz dzambil 'azimi. Ya Allah, ya, aku ini tidak pantas kalau masuk ke surga firdaus. Jadi seakan-akan kita ini kemudian tidak pantas untuk masuk surga firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahimi, dan aku ini juga meskipun tidak pantas untuk masuk surga firdaus juga tidak kuat kalau dimasukkan ke neraka jahim. Nah, ini yang kemudian syair ini yang seakan-akan kemudian menjadikan kita itu lalu tidak pantas untuk mendapatkan surga firdaus. Tapi untuk ini nanti kita bahas besok lagi ya. Jadi sekarang ini sampai di sini dulu. Nanti lanjutannya masih kita bahas kesempatan besok pagi sekali lagi karena sudah tadi saya sampaikan insyaallah
pengajiannya pindah ke rumah saya. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami mohon untuk bisa jamaah itu seperti biasa dan setelah subuhan langsung pindah ke rumah, ngajinya di sana saja lah. Jadi tidak usah double di sini ngaji, di sana ngaji. Jadi di mana Pak Edi? Iya, ngaji khusus ya. Nggih, ngaten nggih. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Ya, mudah-mudahan besok bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.